Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertukaran pukulan. Teriakan sedingin es ini seperti guntur yang menggelegar saat bergema di langit. Mata terkejut yang tak terhitung banyaknya melihat ke arah teriakan ini berasal. Sosok ilusi yang sangat besar menghilang dari langit di mana banyak pasang mata berkumpul. Seorang pria muda berpakaian hitam dengan ekspresi sedingin es muncul di depan banyak tatapan. Banyak seruan dibuat seperti riak. Xiaoyan? Mengapa dia muncul di sini? Dikabarkan bahwa orang yang suku Heaven Demon Phoenix ingin serahkan kali ini oleh suku Python Nines Rene Deep Ground adalah wanita Xiaoyan. Dari kelihatannya, inilah kebenarannya. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus kali ini. Xiaoyan ini bukan orang biasa. Bahkan kepala Hall of Souls dikalahkan oleh tangannya. Huang Tian benar-benar bertemu dengan orang yang tangguh hari ini. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Huang Tian yang agung? Kekuatan bertarung kami Magical Beast bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia dengan level yang sama. Xiaoyan saat ini menikmati reputasi besar di Central Plains. Kita harus membiarkan dia mengalami betapa kuatnya suku Magical Beast kita sekarang karena dia telah datang ke Beast Region. Kakak Xiaoyan! Perubahan tak terduga ini segera dideteksi oleh Yao Ming yang ditahan. Dia menyapu pandangannya dan kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Selama Xiaoyan bisa bergegas tepat waktu, masalah besar hari ini kemungkinan besar akan terselesaikan. Xiaoyan mengangguk pada Yao Ming di langit yang jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat 9 musim semi yang tenang di bawah. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar air, yang telah ditarik dengan paksa oleh Huang Tian, dengan lembut dikembalikan ke mata air olehnya. Pusaran air besar itu juga telah menghilang. Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya setelah melakukan semua ini. Matanya yang menusuk tulang memelototi Huang Tian, yang perlahan bangkit dari tumpukan besar puing-puing batu di kejauhan. Niat membunuh berangsur-angsur muncul di hatinya. Tabu terbesar selama retret adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya usaha orang yang berlatih menjadi sia-sia, itu juga bisa membahayakan nyawanya. Tindakan sembrono Huang Tian sebelumnya dengan jelas menunjukkan dia tidak peduli dengan kehidupan Cailin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Xiaoyan. Kamu adalah Xiaoyan itu. Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Huang Tian mengungkapkan ekspresi suram. Matanya mengandung cahaya keemasan saat dia menatap Xiaoyan sebelum perlahan berkata, "Kamu akhirnya di sini. Kamu berencana memaksaku untuk menunjukkan diriku." Xiaoyan sedikit mengangkat alis. Tampaknya Huang Tian ini bahkan tidak sedikit terkejut dengan kedatangannya. Sepertinya target Huang Tian bukanlah Cailin tapi dia. Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menangkap sesepuh suku saya dan menggunakan mereka sebagai sandera. Huang Tian memandang Xiaoyan. Tubuhnya secara bertahap menenangkan rasa pusing di benaknya yang berasal dari serangan kejam oleh kemarahan divine musim semi kuning Xiaoyan sebelumnya. Aku bisa merasakan aroma suku Heaven Demon Phoenix dari tubuhmu. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan para sesepuh. Anda memiliki sayap Demon Phoenix, hanya dengan 2 poin ini saja, Anda telah ditempatkan dalam daftar yang harus dibunuh dari suku Heaven Demon Phoenix saya. Hari ini, Raja ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar tabu kita akan dibunuh tanpa belas kasihan. Setelah kata terakhir Huang Tian terdengar, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas setinggi 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Dari kejauhan, cahaya keemasan dipenuhi dengan martabat dan bangsawan.
Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Huang Tian. Dia hanya mendengus acuh tak acuh pada banyak kejahatan yang dia kirim melalui faks. Niat aslinya bukanlah untuk benar-benar terlibat dalam hidup dan mati dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak mengambil nyawa mereka setelah menangkap dua sesepuh dan kepala suku junior. Sebagai gantinya, dia hanya memenjarakan mereka dan melepaskan mereka setelah situasi di Pulau Naga Timur secara bertahap stabil. Dari sudut pandang tertentu, dia telah menunjukkan niatnya. Namun, dari penampilan situasi hari ini, dia menemukan bahwa niat baiknya telah salah tempat. Suku Heaven Demon Phoenix tidak memandang tindakannya sebagai kebaikan. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai kelemahan. Karena kebaikannya tidak bisa diterima, dia hanya bisa menggunakan pendekatan yang paling biadab. Betapa bagusnya, bunuh tanpa belas kasihan. Heaven Demon Phoenix benar-benar sombong. Namun, saya tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini atau tidak. Xiao Yan samar-samar tersenyum tipis saat dia mengejek kepala suku. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong di depan raja ini hanya karena Anda telah mengalahkan kepala aula jiwa. Mata Huang Tian menjadi dingin. Sayap emas besar di punggungnya mengepak. Tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dia muncul di depan Xiao Yan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan besarnya tiba-tiba menyerang ke depan. Cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam menabrak Xiao Yan. Setelah cakar ini diayunkan, ruang di sekitar Xiao Yan segera meledak dengan keras. Palem musim semi kuning. Kecepatan menakutkan Huang Tian menyebabkan mata Xiao Yan mengeras. Namun, dia tidak mengelak. Segel tangannya berubah dan jejak tangan energi sebesar 1000 kaki lepas dari tangannya. Nyala api merah muda terus bergoyang di sekitar sidik jari. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan. Ledakan! Sebuah telapak tangan dan cakar bertabrakan dengan ledakan di langit. Angin energi yang liar dan keras menyapu. Bahkan awan di langit tersebar dengan paksa. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari tabrakan langsung, menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Huang Tian adalah Dou Sheng bintang 5 tingkat lanjut. Selain itu, bentuk aslinya adalah Phoenix Demon Phoenix. Jika dia bentrok langsung, Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan mungkin telah dipaksa mundur, tetapi Huang Tian tidak tampak lebih baik. Api merah muda yang telah dicampur dengan telapak energi membuat bau terbakar naik dari tangan Huang Tian. Dia sedikit menderita karena Purifying Demonic Lotus Flame. Sungguh layak menjadi Purifying Demonic Lotus Flame. Ekspresi Huang Tian dingin dan acuh tak acuh saat dia melirik tangannya yang agak hangus. Cahaya keemasan melonjak di atasnya dan segera menyembuhkan lukanya yang terbakar. Xiao Yan tidak berbicara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar. Sayap tulang dikepakkan dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Kecepatan Huang Tian terlalu tinggi. Tidak menguntungkan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mencoba untuk bersaing dengan raja ini dalam hal kecepatan, Huang Tian tertawa setelah melihat Xiao Yan mundur. Sepasang sayap di belakangnya mengepak. Suara angin kencang segera bergemuruh di langit. Sosoknya melesat ke arah Xiao Yan tidak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia telah menyusul Xiao Yan dalam sekejap. Bang! Setelah mengejar Xiao Yan, kepalan dengan cahaya keemasan melonjak di sekitarnya dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat menghadapi serangan Huang Tian. Dia mengepalkan tangannya. Api merah muda muncul. Setelah itu, ia menabrak tinju Huang Tian di depan. Desir! Tinju Xiao Yan secara akurat mengenai sosok Huang Tian,
tetapi tinjunya menembus sosok itu saat bersentuhan. Gambar sisa. Xiaoyan matanya sedikit menyipit saat melihat gambar setelah ini. Dia secara naluriah berbalik dan menyilangkan kedua lengannya di depannya. Bang! Tinju cahaya keemasan menerobos ruang saat Xiaoyan berbalik. Tinju itu menghantam lengannya seperti petir. Kekuatan menakutkan itu mengirim Xiaoyan terbang mundur ribuan kaki. Sosok terbang Xiaoyan baru saja mulai stabil ketika angin telapak tangan yang tajam dengan ganas terbang ke arahnya bahkan sebelum dia bisa mengangkat kepalanya. Kecepatan itu menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Xiaoyan, aku akan membiarkanmu mengalami Demon Phoenix Steps dari suku Heaven Demon Phoenixku. Banyak bayangan emas terus muncul di sekitar Xiaoyan di langit. Angin kepalan tajam yang padat menutupi setiap bagian tubuh Xiaoyan. Angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam jarak 1000 kaki menjadi beberapa bagian. Kecepatan yang menakutkan. Suku Heaven Demon Phoenix berspesialisasi dalam kecepatan untuk memulai. Bahkan bintang 6 elit Do Sheng tidak akan bisa menyusulnya. Xiaoyan bisa dianggap telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Dikabarkan bahwa dia juga sangat cepat. Namun, kecepatan ini tidak layak disebutkan di depan kepala suku Huang Tian. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran yang mempesona itu dengan tenang menggelengkan kepala mereka. Yao Ming di kejauhan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Matanya menunjukkan beberapa kekhawatiran. Dari kelihatannya situasi saat ini, sepertinya Xiaoyan telah dirugikan. Bang! Sosok Xiaoyan terus berada di area kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang padat saat dia melakukan beberapa tindakan mengelak yang cepat. Huang Tian bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang dihadapi Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Kecepatan Huang Tian adalah sesuatu yang harus diakui Xiaoyan bahwa dia bukan tandingannya. Sebagai anggota dari suku Heaven Demon Phoenix, Huang Tian memang berbakat. Ketika mereka baru saja mulai bertukar pukulan, Xiaoyan telah tertangkap basah dan sedikit sengsara karena kecepatan lawannya ini. Bayangan kepalan tangan ini mungkin tampak seperti ilusi, tetapi akan menjadi nyata dalam sekejap jika mendarat di tubuh seseorang. Mereka tampak aneh dan tak terduga. Untungnya, pengalaman tempur Xiaoyan sangat kaya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjadi tenang setelah mengalami kerugian. Dia secara bertahap memfokuskan pikirannya saat dia mengelak dan mencari tanda-tanda gerakan Huang Tian. Dia memang tidak dapat dibandingkan dengan Huang Tian dalam hal kecepatan, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Huang Tian. Itu adalah kekuatan spiritual yang kuat. Mata hitam pekat Xiaoyan dipenuhi dengan banyak sosok cahaya keemasan. Wajah dari sosok manusia ini semuanya memiliki senyuman pekat yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus menghantam tempat-tempat fatal di sekitar tubuh Xiaoyan dalam waktu belasan detik, menyebabkan darah di dalam tubuh Xiaoyan bergolak. Namun, Xiaoyan hanya menutup matanya setelah dirugikan. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, tapi kecepatan yang lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Xiaoyan menutup kedua matanya. Persepsi spiritualnya menyebar kemana-mana. Sosok cahaya di sekitarnya, yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjangnya, juga secara bertahap melambat. Setelah angka-angka ini melambat, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.